Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski dari kelas RPL Analis Kesehatan tahun 2025. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul hematopoiesis. Baik, apa sih itu hematopoiesis? Hematopoiesis ini merupakan proses pembentukan sel-sel darah dalam organ yang membentuk sel darah, terutama dalam sumsum tulang dan organ lainnya. Pada prosesnya ini terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Pada gambar ini dijelaskan proses mekanisme pembaruan diri sel puncak, di mana proses ini terbagi menjadi dua pembelahan. Pembelahan simetri, yaitu di sini prosesnya menghasilkan pembelahan yang melahirkan dua sel anak yang identik dengan sel induknya. Kemudian dia terbentuk dua sel puncak baru yang sama-sama memiliki sifat stamens yang kemampuannya memperbarui diri dan tetap multipoten. Selanjutnya itu pembelahan asimetri. Pembelahan ini membentuk dua sel dengan identitas yang berbeda, di mana satu sel tetap itu sebagai puncak yang mempertahankan sifat sebagai sel renewal. Kemudian yang satu sel menjadi progenitor atau transit unliving cell. Di sini dia akan mengalami proliferasi terbatas. Kemudian dia akan berdiferensiasi menjadi sel matur. Lalu terbentuk sel keturunan yang menjalani proliferasi, kemudian diferensiasi lalu menjadi sel fungsional. Disimpulkan ketiga perbedaan itu, yaitu di mana sel renewal yaitu kemampuan memperbarui diri sendiri sehingga tidak akan pernah habis meskipun terus membelah. Yang kedua itu perbedaan yang kedua proliferatif, yaitu kemampuan membelah atau memperbanyak diri. Perbedaan yang ketiga yaitu diferensiatif, yaitu kemampuan untuk mematangkan diri menjadi sel-sel dengan fungsi-fungsi tertentu. Selanjutnya hematopoiesis prenatal merupakan perubahan tempat hematopoiesis dari yolk ke hati kemudian ke sumsum tulang. Hematopoiesis ini terbagi menjadi tiga fase. Yang pertama itu fase mesoblastik, ini terjadi di embryonal yolk cell. Fase kedua itu hepatik, ini terjadi di hepar atau hati. Fase ketiga itu medularis, ini terjadi di tulang. Baik, untuk fase mesoblastik atau primitif, di sini fasenya dapat dijelaskan bahwa itu terjadi masa prenatal dan saat embrio berumur 2-10 minggu. Prosesnya itu terjadi di dalam yolk sac atau kantong kuning telur yang berada di dekat jaringan mesenkim batang tubuh. Kemudian sel darah ini dibuat dari jaringan mesenkim 2-3 minggu. Setelah itu difertilisasi, mesenkim ini menyusutkan cabang-cabangnya lalu berkembang menjadi erythroblast primitif, lalu mengumpul membentuk agregat yang disebut sebagai gula darah. Kemudian terjadi berproliferasi yang membentuk hemoglobin dan eritrosit polikromatopilit. Lalu terbentuklah eritrosit primitif, yaitu eritrosit yang memiliki inti sel. Fase hepatik, pada fase ini terjadi masa prenatal ketika janin sudah berusia 6 minggu. Di mana pada usia 6 minggu itu sel induk hematopoiesis sudah mulai berkelompok dalam plasmodium hati janin. Kemudian berproliferasi menjadi eritroblast definit yang berkembang menjadi eritrosit definit yang sudah tidak berinti lagi. Selanjutnya pada minggu ke-8 itu ditemukan leukosit granular dan megakaryosit pada hati dan blood island yang mengalami rekresi. Lalu pada usia 12 minggu itu terjadi proses hematopoiesis pada limpa. Selanjutnya pada fase medularis, pada fase ini dimulai saat rangka janin sudah terbentuk, yaitu sekitar minggu ke-20. Dalam rangka ini terbentuk pada janin yang masih berbentuk tulang rawan, hialin. Kemudian terbentuknya pusat pendulangan yang dimulai dari proses produksi sel darah dalam sumsum tulang. Lalu sel darah dan mesenkim menerobos masuk ke dalam rongga tulang rawan. Kemudian berdiferensiasi menjadi osteoblast dan sel retikulum yang membentuk stroma sumsum tulang. Nah, hal tersebut ini terjadi penurunan produksi sel darah pada hati dan limfa. Ini terdapat hemoglobin yang terbentuk pada fase mesoblastik, yaitu hepatik dan medularis, di mana di setiap tempat ini menghasilkan hemoglobin. Yang pertama itu pada masa embrional mesoblastik, ini menghasilkan 3 hemoglobin, yaitu hemoglobin pertama, kedua, dan hemoglobin heart plate. Pada fase fetal menghasilkan 1 hemoglobin, yaitu HbF, dan pada dewasa terjadi perpindahan proses hematopoiesis, di mana tulang akan semakin terjadi pematangan atau
maturasi dari sel eritrosit yang kemudian hemoglobin A, rantai alfa dan beta. Saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.